vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini sebagai doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan dan memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan setiap saat. Ingatlah akan daku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat. Perhatikanlah aku demi keselamatan yang datang daripadamu, supaya aku melihat kebahagiaan orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama milik pusaka-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita masih melanjutkan membaca Injil Matius bab 7 ayat 21 sampai 29. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kalian. Enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan." Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas wadas. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas wadas. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Setelah Yesus mengakhiri perkataannya ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya.
sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, bukan seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil yang kita baca pada hari ini merupakan penutup khotbah di bukit. Dalam Injil, Yesus sebagai putra Daud menutup khotbah di bukit dengan dua ajaran. Yang pertama adalah perlunya melakukan kehendak Bapa untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Dan yang kedua adalah mendengarkan perkataan Yesus dan melakukannya. Dua hal itu menjadi ajaran yang berjalan beriringan. Kita mengimani bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah satu-satunya yang menyatakan kepada kita bahwa Allah adalah Bapa kita dan kita dipanggil untuk melakukan kehendak Bapa. Setiap kali kita membaca Injil dalam doa, dalam permenungan seperti ini, kita sesungguhnya sedang mendengarkan perkataan Yesus dan secara sederhana berusaha untuk melaksanakannya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dengan menaati perintah Yesus, kita tetap berada di dalam kasih-Nya. Kita bisa membandingkan dengan sabda Tuhan kita Yesus Kristus dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 10. Ketika kita mendengarkan firman-Nya dan kemudian melaksanakannya dalam kehidupan kita, kita tinggal di dalam Kristus. Sabda Tuhan kita Yesus Kristus memampukan kita menemukan jalan yang menuntun pada keselarasan dengan kehendak kasih Bapa yang dilaksanakan secara sempurna oleh Sang Putra, yakni Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kisah Yesus dari Nazaret, saya mengutip yang disampaikan oleh Paus Benediktus ke-16 dalam bukunya Jesus of Nazareth, volume yang pertama, halaman 148 sampai 150. Paus Benediktus ke-16 menulis, kita dapat memahami kehendak Tuhan Yesus Kristus dan mengenalinya dalam hati nurani kita. Tetapi kita juga membutuhkan Yesus untuk menarik kita kepada dirinya dan ke dalam dirinya, sehingga dalam persekutuan dengannya kita dapat mempelajari, mengerti, dan melaksanakan kehendak Bapa. Itu yang disampaikan oleh Paus Benediktus ke-16. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kerap kali memang melaksanakan kehendak Bapa tidaklah mudah. Kita belajar dari bacaan yang pertama yang dikutip dari kitab Kejadian bab 16 ayat 1 sampai 12, dilanjutkan ayat 15 sampai 16. Di sana dikisahkan pergumulan Bapak Abraham dalam mengikuti kehendak Bapa, kehendak Allah.
Allah yang memanggil Bapak Abraham telah berjanji akan menganugerahkan kepadanya berkat, dan dia menjadi berkat melalui keturunannya yang dikatakan sebanyak bintang di langit dan pasir di tepi lautan. Namun apa yang terjadi? Abraham bersama istrinya sudah lanjut usia. Bahkan Sarah dikatakan tak lagi subur secara manusiawi. Tentu penantian untuk mendapatkan keturunan itu menjadi berat. Dan tampaknya Sarah tidak sabar untuk mengikuti janji yang disampaikan Allah kepada suaminya. Dan karena itu, lalu dia menawarkan Hagar, pembantu perempuannya yang berasal dari Mesir, agar Abram memiliki keturunan dari Hagar. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, peristiwa ini dapat kita tempatkan dalam permenungan ini laksana Ibu Hawa yang tidak dalam kesabaran dalam melaksanakan kehendak Allah, sehingga dia tergoda untuk memetik buah terlarang dan kemudian memberikannya kepada Adam, dan lalu mereka jatuh di dalam ketidaksetiaan atas perjanjian Allah sendiri. Kurang lebih peristiwa dan pengalaman Ibu Sarah terhadap Bapak Abraham dapat direnungkan secara demikian. Ibu Sarah merasa tidak sabar lagi. Aku sudah lanjut usia, aku sudah tidak lagi subur. Bagaimana mungkin janji Allah itu akan terpenuhi melalui aku? Karena itu lalu dia memberikan atau menawarkan pembantunya yang bernama Hagar, agar Bapak Abraham menjalin cinta dengannya, lalu memiliki keturunan. Akan tetapi, ini bukan rencana Allah. Bapak Abraham tampaknya seperti Adam tergoda oleh bujukan Ibu Hawa. Bapak Abraham juga menerima usulan Sarah itu yang baginya dianggap, ini masuk akal, rasional. Kalau begitu, dia sudah tua, tidak mungkin mempunyai anak lagi. Pikiran manusiawinya seperti itu, tetapi pikiran manusiawi itu tidak seperti yang dirancang dan dijanjikan oleh Allah sendiri. Memang Allah hanya mengatakan bahwa Abraham akan mempunyai keturunan sebanyak bintang di langit dan pasir di tepi lautan. Tidak menyebut dari mana, dari siapa keturunan itu berasal. Maka dari itu, rasionalisasi yang tampaknya dibuat oleh Bapak Abram, namanya masih disebut Abram, Sarah masih disebut dengan Sarai, lalu Bapak Abram menerima begitu saja usulan Sarai tadi dengan pertimbangan-pertimbangan rasional. Tetapi sekali lagi, itu bukan rencana Allah. Dan itu menjadi bagian dari salah satu kegagalan Bapak Abraham dalam menanggapi janji Allah. Kendatipun kegagalan itu, memang Allah tidak membatalkan perjanjiannya. Justru Allah dengan sempurna menunjukkan penggenapan perjanjian itu, dan sungguh-sungguh Bapak Abraham mempunyai putra dari Sarah, istrinya yang sah. Maka di sanalah kemudian
terjadi penggenapan janji itu secara sempurna, kendati kegagalan bahkan kedosaan Abram, tentu saja juga Sarah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, akibat dari semua itu lalu kita membaca bahwa keluarga Sarah memang kemudian mengalami pergumulan dengan Bapak Abraham. Mulai akibat dosa dan kegagalan itu, terjadilah yang namanya ketegangan di rumah. Kita baca dalam kitab Kejadian bab 16 ayat 4. Lalu ada unsur balas-membalas dalam konteks dendam dan saling menghina pada bab 16 ayat 6 kitab Kejadian. Lalu lahirnya putra dari Hagar juga menjadi persoalan karena menimbulkan ketegangan di dalam rumah dan akhirnya terjadi pertikaian di dalam keluarga itu. Itu kita baca dalam kitab Kejadian bab 16 ayat 12. Karakter putra yang diberi nama Ismail dengan karakter yang tak terkendali dan suka bertengkar. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, namun pada kitab Kejadian bab 17 ayat 1 masih dikatakan bahwa Abraham yang diampuni oleh Allah, kemudian hidup mereka dipulihkan, hidup di hadapanku dan tidak bercacat, untuk mengalami penggenapan janji yang sempurna itu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, maknanya adalah dalam melaksanakan kehendak Bapa dan mengikuti sabda Sang Putra, kerap kali kita juga mengalami hal-hal yang tak terduga. Kita kurang sabar dalam mengikuti kehendak Bapa dan sabda Kristus. Ketidaksabaran itu membuat kita kemudian gerusah-gerusuh. Gerusah-gerusuh, tidak sabar, lalu bertindak secara keliru, seperti yang dilakukan oleh Abram dan Sarai. Namun demikian selalu ada pengampunan yang dilimpahkan pada kita. Dalam Yesus Kristus Tuhan kita, pengampunan dianugerahkan. Bagaimana kita menyambut rahmat pengampunan itu, sehingga hidup kita terus-menerus diperbaharui oleh kasih kerahiman Allah dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Ini yang bisa kita renungkan dalam renungan harian hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga, terutama sahabat peradaban kasih ekologis yang saat ini sedang sakit, dijamah oleh kuasa Tuhan kita Yesus Kristus, diberi pemulihan, daya tahan, kendati tanpa kesembuhan, tetap diberi kesabaran, dan pada saat yang tepat, Allah memberikan kesembuhan dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Untuk panjenengan yang sedang mengalami kebingungan, kesulitan, karena berbagai macam persoalan, Allah dalam Yesus Kristus juga memberi jalan keluar yang terbaik. Solusi bukan seperti yang diberikan Sarai terhadap Abram, tetapi solusi yang seturut dengan kehendak Allah sendiri. Dan kita semua bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dalam karya, pelayanan, hidup, pekerjaan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat,
Tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.